Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Raihan dari jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi untuk kesempatan kali ini itu saya akan membuat tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah mekanika lanjut, yaitu membuat video mengenai review materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan. Nah, jadi kita langsung mulai saja ya masuk ke dalam materinya. Jadi untuk materi yang pertama itu koordinat umum di sini. Kemudian, tapi sebelum menjelaskan masuk ke dalam koordinat umum, itu ada beberapa jenis koordinat yang digunakan ketika kita di jurusan fisika atau di jurusan matematika gitu ya. Nah, jadi yang pertama tuh ada koordinat kartesian gitu ya, yang memiliki variabel x, kemudian y dan z. Nah, kemudian ada koordinat polar atau koordinat silinder, itu memiliki variabel r, theta dan juga z. Kemudian untuk koordinat bola juga sama seperti koordinat polar atau silinder, itu memiliki variabel r, theta dan q gitu ya untuk bola ini. Nah, kemudian untuk permisalan itu untuk koordinat kartesian, misal kita punya eh, garis seperti ini ya. Kemudian kita buat titik di sebelah sini. Nah, kemudian untuk titik di sini itu melambangkan posisinya gitu ya, posisi awalnya. Kemudian untuk menentukan nilainya itu kita tinggal tarik saja gitu ya, garis dari sini ke bawah, kemudian ke sebelah sini. Nah, kemudian untuk bawahnya ini merupakan transformasinya gitu, dari garis ini gitu, ke sini, kemudian bisa dijelaskan lagi ke sini, dan juga kita ambil tengahnya ke sebelah sini. Nah, kemudian untuk nilai posisinya itu kita bisa dapatkan itu ini gitu ya. Nah, jadi 2 2i plus 3j plus 5k gitu. Ini untuk x-nya, kemudian ini untuk y-nya, dan kemudian ini untuk z-nya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu koordinat polar atau koordinat silinder gitu. Nah, sekarang misalkan lagi itu kita punya garis seperti ini. Nah, di tengah-tengah ini adalah garis R, dan di sini adalah sudut tetanya. Nah, kemudian untuk mencari nilai x itu ya x di sini itu terhadap R, maka memiliki nilai R cos theta gitu, karena eh, apa yang saya tahu itu untuk bagian yang berada di bawah garis ini gitu, karena x itu kan ada di bawah garis R ini ya. Nah, itu menunjukkan nilai cos itu. Kemudian untuk nilai yang ada di atas huruf R atau ada di atas garis tengah ini, itu merupakan sin gitu. Nah, karena y ada di atas garis R itu, maka nilai y itu R sin theta, dan untuk nilai z adalah z saja. Nah, untuk koordinat bola juga sama dia seperti ini, nilai yang ada di koordinat polar atau silinder. Nah, kemudian kita bisa masuk ke pembahasan utamanya, itu koordinat umum gitu ya. Nah, untuk koordinat umum ini apa sih bedanya gitu dengan koordinat biasa atau koordinat kartesian gitu. Nah, untuk koordinat umum itu memiliki lambang Q kecil. Nah, ketika nilai di koordinat kartesian yang tadi sudah saya jelaskan, itu nilai variabelnya ada x, y, dan z. Nah, untuk koordinat umum itu variabelnya itu ada Q1 diubah menjadi Q1, Q2, dan juga Q3 gitu untuk nilai variabelnya. Nah, kemudian untuk Q1, Q2, Q3 ini merupakan satu buah partikel gitu ya. Nah, maksudnya partikel di sini itu apa gitu. Nah, untuk partikel di sini itu jadi
ketika ini misal X1, Y1 dan Z1 gitu ya. Nah, diubah menjadi Q1, Q2 dan Q3 gitu. Nah, tetapi ketika untuk nilai koordinat kartesiannya itu ada sampai ke X2, Y2, Z2 itu partikel dalam koordinat umumnya itu bertambah gitu ya. X2 menjadi Q4, kemudian Y2 menjadi Q5, kemudian Z2 menjadi Q6 gitu. Nah, jadi ketika ada dua partikel gitu ya, seperti sampai misalkan ini X1, Y1, Z1, kemudian X2, Y2, Z2 itu di sini koordinat umum itu bertambah menjadi Q4 sebagai X2, kemudian Q5 sebagai Y2, dan Q6 sebagai Z2. Nah, setelah memiliki beberapa partikel itu, kita juga dapat melakukan perubahan dalam koordinat umum gitu ya. Nah, untuk perubahan itu kita hanya menambahkan saja delta. Jadi perubahan terkecil dari koordinat umum itu delta gitu ya. Jadi untuk Q1, Q2, Q3 itu diubah menjadi delta Q1, kemudian delta Q2 dan delta Q3. Nah, kemudian di sini itu ada sebuah contoh. X merupakan fungsi dari X1, X2 dan X3. Nah, kemudian ketika kita masukkan ke dalam perubahan koordinat umum itu menjadi delta X. X ini menjadi delta X, kemudian untuk nilai delta X nya itu sebenarnya 2X per 2 Q1 delta Q1, kemudian ditambah 2X per 2 Q2, ini Q2 dan delta Q2, kemudian ditambah 2X per 2 Q3 dan dikali delta Q3 gitu. Ini bisa terus sampai seterusnya sampai delta sampai 2X per 2Qn delta Qn kayak gitu. Nah, dan untuk nilai juga sama ya, nilai y nya juga sama gitu. Untuk y sebagai fungsi dari Q1, Q2, Q3 itu sama gitu ya, untuk memiliki nilai 2y per 2Q1 delta Q1 gitu, ditambah 2y per 2Q2 delta Q2 gitu, ditambah 2y per 2Q3 delta Q3. Begitupun untuk nilai z juga sama ya, itu sama seperti ini. Nah, karena ini semua adalah penjumlahan gitu ya, untuk lebih memudahkannya lagi itu kita bisa melakukan dengan notasi sigma gitu ya. Nah, notasi sigma seperti ini, jadi duki 1 gitu. Ini tuh k sampai n, kemudian untuk nilai n sampai nilai n. Nah, untuk nilai n kecil ini adalah jumlah dari koordinat umumnya gitu ya. Kemudian untuk nilai yang di sini itu bisa diubah menjadi 2Q1 per 2Qx 2Qk delta Qk. Delta Qk di sini itu menunjukkan nilai sini jumlah koordinat umumnya gitu ya. Jadi nanti sampai 2x1 per 2Qk delta Qk, kemudian 2Q1 per sampai 2x1 per 2Qn delta Qn kayak gitu. Begitupun untuk nilai y dan juga nilai z nya kayak gitu. Nah, pada akhirnya gitu ya, untuk keyword yang didapatkan itu bahwa koordinat umum ini lebih sederhana. Itu mengapa? Karena hanya menggunakan satu variabel, yaitu q kecil gitu ya, seperti itu. Mungkin untuk pembahasan koordinat umum itu cukup ya, nanti saya akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu gaya umum gitu ya. Gaya umum. Nah, setelah kemarin kita setelah kemarin setelah tadi saya mereview yang koordinat umum gitu ya, kemudian sekarang kita masuk ke gaya umum gitu ya. Nah, kemudian untuk menjelaskan gaya umum itu awalnya kita coba menggunakan hukum Newton. Yang pertama gitu ya, kemudian pakai tulis sigma f di sini, kemudian dengan m dan juga a gitu. Nah, untuk a di sini adalah percepatan, itu percepatan perubahan
adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu gitu. Maka kemudian kita ubah di sini menjadi M dikali dV per dt. Jadi perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, kemudian karena perubahan kecepatan di sini itu merupakan perubahan posisi terhadap perubahan waktu gitu ya. Nah, maka kita ubah juga untuk nilainya, yaitu M menjadi dx per dt per dt gitu. Nah, kemudian untuk masuk ke gaya umum itu kemudian kita ubah nilainya menjadi Q. Q menjadi nilai d kuadrat x per dt untuk nilai variabelnya itu x, y, z, x2 dan seterusnya gitu ya. Nah, dan kita masuk lagi ke yang tadi gitu ya, balik lagi ke persamaan ini, yaitu sigma f sama dengan m d kuadrat x per dt. Nah, kemudian dari sini itu kita mendapatkan nilai r, yaitu nilai posisi gitu ya. Nilai posisi r terhadap variabel x, y, dan juga z gitu. Ini itu masih dalam koordinat kartesian gitu ya, belum masuk ke koordinat umum gitu. Nah, ketika kita masukkan ke dalam koordinat umum itu menjadi r itu merupakan fungsi dari Q1, Q2, Q3 sampai Qn. Nah, ya, kemudian kita ubah gitu ya, setelah mendapatkan nilai ini itu kita ubah menjadi perubahan posisi gitu ya. Perubahan posisi menjadi du R per du Q1 delta Q1 ini Q1. Kemudian dr per du R per du Q2 delta Q2 untuk nilai Q2 gitu. Kemudian kita tambah lagi du R per du Q3 delta Q3 gitu untuk nilai Q3. Nah, kemudian untuk nilai Qn itu ditambah du R per du Qn delta Qn begitu ya. Nah, ketika dilihat dari sini merupakan penjumlahan gitu ya, penjumlahan atau nah kita bisa mengubah menjadi seperti yang tadi ya, menggunakan notasi sigma gitu. Setelah menggunakan notasi sigma itu kemudian didapatkan nilai delta RI R1 delta RI. Nah, delta RI ini merupakan posisi dari partikel-partikel ini. Nah, ini jadi du RI per du Kika gitu. Delta Kika gitu. Karena ini tuh kan apa? Delta sigma ya, jadi menentukan posisi partikel. Gitu. Misalkan ini kan delta RI. RI itu ada di posisi I gitu. Kemudian ketika ditambahkan lagi menjadi du RJ misal kayak gitu per du Kika delta Kika kayak gitu. Nah, jadi ini tuh menentukan satu partikel, yaitu partikel I gitu di sini. Partikel I di sini maka jadi delta RI. Kemudian di sini juga du RI per du Kika delta Kika kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu kita langsung masuk ke bagian usaha. Ke usaha. Untuk awalnya itu untuk usaha itu dituliskan dengan W sama dengan F dikali S gitu. Nah, S di sini merupakan posisi gitu ya. Nah, maka bisa kita tulis untuk nilai W sama dengan perkalian dot antara F dan juga R. Kemudian, nah untuk nilai yang di atas ini merupakan nilai usaha penuh gitu ya, atau usaha sepenuhnya. Nah, kemudian untuk nilai di bawah ini itu atau delta WI sama dengan FI dikali delta RI itu merupakan usaha sebagian, nilai usaha sebagian. Nah, ketika nilai usaha sebagian itu bisa bertambah-tambah gitu ya,
usaha sebagian bisa bertambah-tambah, maka dihasilkanlah untuk nilai yaitu delta WI dan menggunakan notasi sigma lagi gitu. Karena kan tadi banyak ya untuk usaha sebagian itu banyak menjadi du RI per du Kika delta Kika gitu karena melambangkan banyak itu Kika tadi. Nah, maka setelah ditambahkan tadi itu ya nilainya, nilai dari apa nilai tadi ini 2 ini menjadi, maka untuk nilai dari W nya itu sama dengan du WI dengan sigma I 1 terhadap N kemudian du delta WI. Nilai delta WI itu adalah ini ini ya ini. Nah, FI sigma FI di sini kemudian du RI ini masuk ke yang sini K dengan 1 sampai ke N itu, kemudian nilainya itu du RI per du Kika delta Kika kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu masuk lagi ke nilainya, untuk nilai W itu K sampai N kecil, kemudian N kecil itu tadi jumlah koordinat umumnya gitu, jumlah koordinat umumnya, sedangkan N besar ini adalah jumlah partikel dari koordinat umumnya. Nah, kita tulis lagi lah FI du RI per du Kika delta Kika. Nah, maka untuk nilai dari sini sampai sini segini, nggak pakai yang ini, nggak pakai yang segini, jadi dari sini ke dari sini itu merupakan gaya umum ya, karena kenapa, karena ada Kika nya di sini, du Kika dan delta Kika, maka bisa ditulis untuk nilainya itu lambang besar seperti ini Kika sama dengan 1 sampai dengan jumlah partikelnya itu Fi du Ri per du Kika. Nah, itu nilai Kikanya. Kemudian untuk nilai koordinat atau usahanya gitu dalam koordinat umum bisa ditulis dengan K sampai dengan jumlah koordinat umumnya itu Kika ini delta Kika itu. Nah, kemudian dari nilai ini juga didapatkan nilai konservatifnya gitu. Nah, untuk Fi vektor Fi itu sama dengan minus 16 Vi sama dengan du Vi per du Ri gitu. Maka didapatkan lagi gitu, untuk nilai Kika nya dari ini gitu. Kemudian Fi nya itu kita ubah, Fi yang di sini itu kita ubah menjadi nilai ini. Nah, maka sigma I sampai dengan N jumlah partikel minus du Vi per du Ri. Nah, du Ri per du Kika. Nah, ini bisa dicoret ya karena ada yang sama, du Ri dicoret dengan du Ri sini, du Ri yang di sini dicoret, kemudian du Ri yang sini juga dicoret ya. Maka untuk nilainya itu menjadi sigma I kemudian du Vi bisa yang ini dan per du Kika kayak gitu, untuk nilai konservatif dari usaha yang ada di sini. Nah, mungkin untuk pembahasan gaya umum. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah materi Lagrange gitu ya di sini. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai persamaan dinamika atau gerak gitu ya. Nah, untuk persamaan dinamika atau gerak ini itu memiliki vektor R di sini. Vektor R itu merupakan vektor R itu merupakan fungsi dari X kemudian Y Z X1 Y1 Z1 sampai seterusnya gitu ya.
Nah kemudian untuk nilai dari vektor kemudian koordinat umum, R vektor itu merupakan fungsi dari Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn. Nah kemudian ketika kita mencari dr nih, dr sama dengan du-r per du-q1 delta q1 kemudian ditambah dengan du-r per du-q2 delta q2 ditambah du-r per du-q3 delta q3. Nah kemudian persamaan dinamika atau gerak ini juga bisa berhubungan dengan waktu gitu. Nah, soalnya gimana, persamaan dinamika atau gerak itu juga kan misal di sebelah sini gitu ya, saya coba misal di sini ada titik A gitu, A ke A, kemudian di sini adalah titik B misalnya. Kan kita juga pasti ya untuk nilai A dan B itu kapan gitu dari titik A ini itu berpindah ke titik B di sini gitu. Nah di sini kapan berpindahnya. Nah maka dari itu untuk nilainya itu berhubungan dengan waktu gitu. Nah untuk nilai berhubungan dengan waktu itu singkatnya itu bisa ditulis dengan dr sama dengan du-r per du-q1 delta q1 ditambah gitu, titik titik titik. Nah itu du-r per du-qn delta qn ditambah dengan dr per dt kali dt gitu untuk berhubungan dengan waktu gitu ya, dt di sini. Nah kemudian karena ini kan berjalan gitu, maksudnya berjalan itu Q1, Q2, Q3 gitu, sampai dengan Qn itu berjalan gitu. Kemudian kita ubah dalam bentuk penjumlahan gitu ya. Itu bisa ditulis dr sama dengan sigma k dari 1 sampai dengan n kecil itu du-r per du-q dq ditambah dengan d du-r per du-t dt kayak gitu. Nah, untuk singkatnya kemudian untuk menentukan posisi gitu itu kita bisa menambahkan i gitu ya di sini, nilai i di sini. Nah kan ini untuk berarti posisi DRI gitu. Kemudian untuk nilainya juga itu dari K1 sampai dengan N du RI per du K D K ditambah du RI per DT DT kayak gitu. Nah kemudian untuk nilainya itu kita bisa masukkan ke dalam diferensial gitu ya. Nah dari diferensial itu DRI per DT sama dengan sigma K du RI per du K kemudian du K per DT ditambah dengan du RI per DT dikali DT per DT gitu ya. Nah kemudian bisa disimpulkan untuk nilainya itu untuk nilai DT per DT ini itu sama dengan 1. Nah kemudian untuk nilai ini du K per DT itu sama dengan ini gitu ya, K dot. Nah maksud dot di sini itu dot merupakan perubahan terhadap waktu gitu, perubahan terhadap waktu. Misalnya ini juga ya. Nah misal ini kan du-RI per DRI per DT gitu ya, ini kan perubahan terhadap waktu gitu ya per DT gitu. Maka untuk nilai R nya itu ubah menjadi R dot gitu. R titik atas ini, R titik atas ini adalah R dot karena perubahan terhadap waktu. Nah kemudian bisa ditulis itu ya R dot R1 dot dengan sigma K du RI per du K gitu. K dot ditambah du RI per du T karena DT per DT nya itu sama dengan 1 jadi gak usah ditulis itu. Nah kemudian kita tulis lagi du RI dot per du K dot berapa gitu. Kemudian tulis sama dengan sigma K du RI per du K
dukika per dukika ditambah du per dukika du ri per du t gitu. Nah, untuk nilainya itu uh, bisa dilihat gitu ya, untuk nilai dukika per dukika itu tadi, nah ini sama dengan satu gitu, satu. Nah kemudian untuk nilai ini, nah itu tuh nilainya itu sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0. Nah, karena kenapa gitu kan, karena kita di sini menurunkan terhadap Kikadot gitu. Nah, tetapi karena di sini tidak ada Kikadot, maka nilainya itu adalah 0 gitu, 0 di sini 0. Nah, maka untuk nilai dari du ri dot per du Kikadot itu sama dengan sigma k du ri per du Kika nilainya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan gitu ya ke sebuah prinsip dari Lagrange tadi, yaitu prinsip D'Alembert. Prinsip ini itu bisa dilihat di buku Analytical Mechanics gitu ya, karyanya Goldstein gitu. Nah, untuk nilainya itu adalah persamaan awalnya itu adalah delta W sama dengan sigma I gitu, nilai Fi sama dengan MI RI dot double dot gitu, du RI delta RI sama dengan 0. Nah, maksud dari double dot di sini itu, di sini double dot itu merupakan turunan dua kali gitu. Turunan setelah turunan yang pertama, kemudian turunkan lagi sekali lagi, maka jadi double dot. Nah, kemudian untuk nilai delta I di sini, delta R di sini kan udah pernah dibahas ya sebelumnya ya, di atas gitu. Maka nilai dia delta RI itu sigma K. Kemudian du RI per du Kika delta Kika. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam rumus tadi di sini, yang delta RI-nya diubah menjadi nilai ini, maka dapat dituliskan itu sigma I Fi dikurangi Mi Ri double dot ini double dot double dot kemudian delta K sigma K du Ri per du Kika delta Kika sama dengan 0. Nah, ini tuh kemudian kita bisa mengelompokkan gitu, mengelompokkan nilai-nilai ini, nilai sigma sigma yang memiliki nilai I kemudian yang memiliki nilai K itu bisa dikelompokkan gitu ya menjadi sigma I Fi dan sigma K du Ri per du Kika delta Kika gitu. Dikurangi lagi dengan sigma K sigma I Mi Ri ini Ri dan du Ri per du Kika delta Kika sama dengan 0 gitu. Nah, dan bisa dilihat gitu ya, untuk nilai ini, untuk nilai ini itu nilai ini ini yang sudah ditandai gitu. Itu merupakan nilai gaya umum untuk Kika gitu. Nah, atau kemudian bisa kita tulis lagi gitu kayak gini, sigma K, aduh tulisannya ini Kika Kika delta Kika gitu. Nah, delta Kika gitu, oh tulisannya. Nah, kemudian untuk nilai di sini itu, nah untuk nilai dari sini, dari RI di sini, RI ini misalnya RI du RI per du Kika delta Kika sama dengan 0 ini itu sama dengan ini D per DT dalam kurung RI double RI du RI per du Kika gitu. Nah, apakah
yang sebelah sini gitu, apakah yang ini itu sama sama dengan yang ini. Nah, untuk mengetahuinya itu kita bisa membuktikannya gitu, membuktikan persamaan itu apakah sama atau tidak gitu, kayak gitu. Kita tulis lagi sini D per dt dan RI du RI per du K gitu, kita buktikan menggunakan rumus yang ini ya, U aksen kali V ditambah U V aksen gitu. Untuk nilainya itu RI double dot du RI per du K ditambah RI dot D per dt du RI per du K, nilai V aksen ini. V aksennya itu berarti nilai D per dt du RI per du K kayak gitu. Nah kemudian R double dot du RI per du K ditambah dengan RI du RI per du K. Nah ini du RI dot gitu, du RI dot karena kan di sini terhadap T itu diturunkan D per dt terhadap T, maka du RI itu menjadi du RI dot. Nah kemudian kita kembali lagi ke persamaan awal, persamaan kata tadi yaitu du RI double dot dengan du RI per du K itu sama dengan D per dt gitu. D per dt RI du RI per du K kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah kemudian eh, bisa ditulis lagi gitu ya, RI du RI per du K RI double dot sama dengan R double dot du RI per du K ditambah RI dot ini du RI per du K. Nah ini jadi seperti ini gitu ya, karena kedua ruas tadi berbeda maka nilai RI double dot du RI per du K itu sama dengan nilai D per dt, kita kembali lagi ke persamaan ini, RI du RI dikali delta K maka dikurangi dengan RI dot du RI per du K gitu, karena apa? Biar si ininya tuh tetap sama gitu ya, nilainya setelah dikalikan dengan ini tetap sama nilainya. Nah kemudian kita masuk ke persamaan usaha gitu ya, di atas tadi gitu, di atas yang setelah yang udah tadi kita jelasin gitu. Maka delta W sama dengan sigma K K delta K ini dikurangi sigma K sigma I MI MI itu yang tadi ini MI. Nah kemudian tulis dengan D per dt gitu, D per dt RI du RI per du K minus RI du RI per du K itu dikali dengan delta K. Nah kemudian kita bisa mengubah lagi gitu ini, kita keluarin lah nilai dt nya keluar gitu, keluarkan kemudian ini menjadi setengah, turunin gitu, setengah D per du K RI kuadrat dikali delta K gitu ya, sama dengan 0 nilai. Nah kemudian di sini kita ubah lagi gitu ya, setengahnya kita keluarin lagi ke sana, kita keluarin lagi ke depan MI. Nah jadi setengah MI D per dt du RI kuadrat per du K dikurangi du RI kuadrat RI dot kuadrat per du K delta K sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah dengan sesuai yang kita ketahui gitu ya, bahwa RI kuadrat ini RI dot kuadrat ini merupakan V gitu ya, di persamaan biasanya gitu. Maka kita juga bisa mengeluarkan lagi gitu langsung nilai setengah MI D per dt kemudian RI dot kuadrat ini diubah menjadi V. Nah, jadi du VI per du K dikurangi du VI per du K jadi delta K kayak gitu. Nah kemudian untuk hasil akhirnya itu sigma I setengah MV kuadrat NI MVI kuadrat sama dengan energi kinetik gitu. Dan untuk di prinsip ini itu adalah nilainya di mekanika lanjut itu untuk energi kinetik merupakan nilainya itu adalah T.
maka didapatkan persamaan ini, energi kinetik itu sama dengan T gitu ya untuk di mekanika lanjut. Nah, setelah tadi didapatkan nilai T gitu, sama dengan energi kinetik, kemudian ini sigma I setengah mv kuadrat itu energi kinetik atau T gitu dalam mekanik lanjut, dan kita bisa lanjutkan gitu ya masuk ke dalam persamaan yang selanjutnya gitu di sini, yaitu persamaan usaha gitu. Jadi delta W sama dengan sigma K Kika delta Kika dikurangi sigma K itu D per dt dt per du Kika dikurangi dt dt per du Kika delta Kika sama dengan 0 gitu ya, nilai. Nah, kemudian untuk lebih mudahnya bisa ditulis dengan sigma K kemudian delta Kika Kika besar sama dikurangi d per dt du t per du Kika dikurangi du t per du Kika delta Kika sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian ketika nilai ini dikeluarkan untuk mencari nilai Kika ini, maka untuk nilainya itu dalam kurung d per dt du t per du Kika dikurangi du t per du Kika sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian untuk nilainya itu berarti untuk nilai hasil akhirnya itu yaitu sebesar Kika sama dengan dt d per dt dalam kurung du t per du Kika dikali du t per du Kika gitu. Nah, kemudian sesuai dengan yang tadi yang sebelumnya kan ada dijelaskan itu konservatif gitu. Nilai konservatif itu atau nilai yang bergantung hanya pada nilai awal dan nilai akhirnya saja gitu ya. Konservatif ini itu bisa ditulis nilai Kika sigma I du V per du Kika. Kemudian untuk nilai V ini adalah nilai energi potensial gitu ya. Nilai energi potensial di dalam mekanika lanjut gitu, seperti tadi kalau yang T yang T nah ini itu seperti T itu energi kinetik, sedangkan yang tadi ini V ini adalah energi potensial dengan V nya itu sigma I VI V besar gitu, dan kemudian bisa ditulis lagi dengan minus du V per du Kika gitu. Nah, kemudian untuk nilai di sini ya du V per du Kika itu bisa ditulis dengan d per dt dalam kurung du t per du Kika dikurangi du t per du Kika gitu tadi, menggantikan nilai Kika ini Kika ini diganti dengan minus du V per du Kika, dan bisa dituliskan lagi karena ini itu sama dengan 0 itu kemudian d per dt du t per du Kika dot gitu ini harusnya du Kika dot kasih dot dan ini juga kasih dot. Nah, seperti ini du t per du Kika dot dikurangi du t per du Kika gitu. Plus ini masukkan ke dalam gitu, pindahkan ke kanan gitu. Karena tadi ini sama dengan 0 kan, kemudian yang ininya pindah ke kanan dan jadi positif plus du V per du Kika gitu. Nah, bisa dilihat itu ya di persamaan ini itu untuk bagian ini bagian ini tuh kan ini tuh
T dikurangi V gitu ya, sama dengan T dikurangi V. Nah, di sini untuk T dikurangi V ini itu sama dengan Lagrange, sama dengan fungsi Lagrange, sama dengan fungsi Lagrange, atau bisa dilambangkan dengan huruf L saja, L besar itu seperti ini. Nah, maka dari itu untuk nilai ini du T per du K ditambah du V per du K itu diubah ketika ubahnya menjadi du L per du K. Du L itu atau du Lagrange, jadi L nya itu Lagrange, L besar itu sebagai fungsi Lagrange. Nah, kemudian setelah tadi nilai du T per du K ditambah du V per du K nya itu diubah menjadi L. Nah, bagaimana dengan yang bagian sebelah sini gitu? Nah, bagian ini du T per du K gitu ya. Nah, karena kan ini tuh energi potensial tuh V ini tuh bergantung pada posisi ini. Sedangkan untuk energi kinetik ini tuh bergantung kepada kecepatan gitu. Nah, maka bisa ditulis di sini seperti ini ya, jadi seperti yang di bawahnya, sama dengan du per du T per du K dot dikurangi misal du V per du K gitu, dikurangi du L per du K gitu, yang ini ya. Nah, kemudian kan ini sama ya kayak yang ini. Nah, maka untuk du T per du K dot dikurangi du V per du K itu sama dengan L juga, sama dengan yang ini gitu. Saya ganti jadi warna merah ya, hitam. Nah, yang ini nah, yang ini itu tuh sama sama dengan nah, yang ini sama dengan yang ini, dan yang ini juga sama dengan yang ini. Nah, maka untuk fungsinya itu maka jadi 0 ini atau du per du T du L per du K dot dikurangi du L per du K sama dengan 0. Nah, untuk nilai ini, untuk nilai yang ada garis merahnya ini, garis merah ini itu merupakan persamaan umum dari Lagrange. Nilai yang ini itu merupakan persamaan umum dari Lagrange gitu. Kenapa bisa begitu? Soalnya karena ada du K dot ini. Kenapa bisa dibilang umum? Karena ada du K dot ini yang melambangkan umum, koordinat umum di sini. Jadi untuk persamaan ini merupakan persamaan yang umum dari persamaan Lagrange. Sedangkan untuk nilai L sama dengan T dikurangi V seperti yang ini ya tadi, itu merupakan fungsi Lagrange, fungsi dari persamaan Lagrange seperti itu. Nah, mungkin untuk materi dari Lagrange ini atau prinsip D'Alembert ini itu dicukupkan sekian. Mungkin nanti saya akan melanjutkan ke persamaan yang lain. Ya, kita akan melanjutkan setelah kemarin setelah beberapa waktu yang lalu gitu ya, kita dapatkan fungsi Lagrange ya, persamaan Lagrange ini du per du T du L per du K dot dikurangi du L per du K, merupakan persamaan umum dari Lagrange. Nah, kemudian untuk prinsip yang kedua, sebelum itu kita menggunakan prinsip D'Alembert, kemudian kita di sini menggunakan prinsip variasi dari Lagrange. Nah, untuk prinsip variasi itu bisa ditulis di sini, bisa dibaca di sini ya. Itu dapat digunakan untuk mencari lintasan terpendek gitu ya, ketika mencari sebuah jarak. Nah, ketika berhubungan dengan kecepatan, kita bisa menentukan itu waktu tercepat untuk prinsip variasi Lagrange ini. Nah, untuk mencari lintasan terpendek itu maksudnya gimana ya? Nah, jadi kita akan menggambar ini sedikit, mungkin menjelaskan sedikit mengenai maksud dari mencari lintasan terpendek itu seperti apa. Nah, misal dari rumah saya, ini rumah saya misalnya.
Nah kemudian kita mau mencari ke masjid, misalnya masjidnya ada di sebelah sini, atau kita ke lapang aja lah, lapang yang dekat rumah, lapang ini lapang. Nah ada beberapa jalan misalnya, jadi ini dari rumah saya itu, misalnya kita bisa langsung lurus aja gitu, lurus dan kita sampai ke lapang gitu. Ini misalnya lintasan pertama, jalan pertama. Kemudian yang kedua itu kita bisa misal ke kanan dulu gitu ya, atau ke arah kiri dulu, kemudian belok ke gang sebelah gitu. Ke gang sebelah belok, kemudian lurus lagi sampai ujung, misal sampai baru kita belok lagi kanan, kemudian kita menuju ke lapang. Nah, ini untuk yang lintasan yang B. Nah kemudian untuk lintasan yang ketiga itu dari rumah saya misalnya ke kanan, ke arah kanan, ke sini, ke arah kanan, ke sini, kemudian kita belok lagi ke kiri dulu, mutar dulu dari rumah saya, bisa ke depan atau ke arah depan Permata Biru gitu. Kemudian kita mutar ke sini gitu. Kemudian motong jalan baru sampai ke lapang. Ini lintasan yang C. Nah dari contoh lintasan ini gitu, dari rumah menuju ke lapang itu kita mencari lintasan terpanjang gitu. Jadi dari rumah itu langsung aja lurus ke lapang. Nah itu merupakan prinsip dari contoh dari prinsip variasi gitu, untuk mencari lintasan terpendek dengan tercepat. Nah kemudian juga untuk prinsip variasi ini itu bisa digunakan untuk mencari penurunan persamaan dinamika Lagrange. Nah persamaan dinamika Lagrange itu untuk formulanya itu seperti apa gitu, kan kita ada yang tahu ada yang enggak juga gitu. Nah ini bisa dituliskan di sini sebuah integral dari T1 menuju ke T2, kemudian terhadap L Lagrange dt. Nah untuk nilai L di sini, nah ini itu sama dengan yang kemarin atau sama dengan yang ini ya. Nah L sama dengan T dikurangi V gitu ya. Nah TL sama dengan T dikurangi V gitu. Untuk T itu adalah apa, T untuk T itu adalah energi kinetik dan V itu adalah energi potensial. Bisa dituliskan untuk energi kinetik itu setengah LV kuadrat dikurangi MGH ya, untuk energi potensial itu MGH. Nah kemudian kita masuk ke dalam, ketika dimasukkan ke dalam koordinat umum itu menjadi setengah mx dot kuadrat dikurangi mgx. Nah kemudian untuk lebih jelasnya lagi kita masukkan lagi dari sama dengan setengah m kika dot kuadrat dikurangi mg kika gitu. Nah jadi bisa kita lihat gitu, untuk ketika kita menggunakan x dot dan x itu, maka untuk nilai L itu L terhadap fungsi x dot dan juga x. Nah ketika kita menggunakan kika dot dan juga kika, maka untuk nilai L nya itu adalah fungsi dari kika dot dan juga kika gitu. Nah maka bisa dituliskan gitu di sini. Nah L TEL di integral T1 sampai T2 L yang digunakan itu adalah ini kika dot terhadap kika dot dan juga kika, kemudian dt. Nah kemudian kita bisa memasukkan sebuah nilai delta di sini. Nilai delta di sini. Nah, jadi untuk delta itu ada beberapa jenis kan, ada yang kayak gini yang sama kayak gini, ada kayak gini, ada juga yang bentuknya segitiga, segitiga. Nah apa sih bedanya gitu ya? Nah untuk yang berbentuk segitiga ini gitu ya, itu tuh misal perpindahannya itu dari titik di sini sampai ke titik sini gitu, titik A sampai ke titik B misalnya. Nah sedangkan untuk yang ini gitu ya, yang delta kecil ini
itu dari titik A misal sampai sini doang gitu. Nah sampai ke titik C di sini. Nah jadi untuk perbedaannya itu ketika delta kecil ini akan menimbulkan perubahan yang sangat kecil. Nah jadi misal kita masuk ke persamaan itu, persamaan yang ini, persamaan yang ini. Nah, kita masukkan, tambahkan delta di depan itu. Nah delta kecil seperti ini, delta L kika dot kika dt sama dengan 0. Kemudian kita bisa mengubah gitu, dari kika dot dan juga kika ini menjadi persamaan yang sama seperti dengan ini. Nah gimana caranya gitu, itu integral lagi T1 sampai dengan T2, kemudian duel per du kika dot, nah du kika dot delta kika dot, kemudian ditambah dengan duel per du kika delta kika dt sama dengan 0. Nah kemudian nilai kika dot di sini, nah, kika dot itu kan merupakan apa, sama dengan d per dt gitu ya, d per dt. Maka bisa jadi kika dot gitu ya, kika dot ini. Nah kemudian kita mengubah gitu ya, untuk nilai yang kika dot ini kita tambahin d per dt gitu di depannya. Nah maka di sini persamaannya itu menjadi T1 sampai T2 integral dl per du kika delta kika ditambah, nah, yang ini pindah ke sebelah sini, yang sebelah sini pindah ke sini. Jadi ini harusnya nggak ada gitu si dotnya. Jadi duel per du kika dot yang ini tadi ditambah dengan d per dt, d per dt di sini delta kika, delta kika dot dt sama dengan 0. Kemudian di bawahnya itu berarti kan karena ini tambah gitu, jadi si integralnya itu masuk ke sebelah sini juga masuk ke sebelah sini. Nah, maka bisa dituliskan jadi seperti ini, sama dengan t integral t1 t2 kemudian masuk ke yang sebelah sini itu duel per du kika delta kika dt ditambah integral lagi t1 sampai t2 duel per du kika dot dt d per dt delta kika dot dt sama dengan 0. Nah untuk mencari sebuah hasilnya gitu ya, kemudian kita bisa memisalkan yang sebelah sini. Nah jadi gimana gitu kita misalnya yang masuk ke sini, misal u itu nilai duel per du kika dot. Nah, u itu kemudian dimisalkan itu u sama dengan duel per du kika dot, kemudian devi itu devinya itu ini d per dt delta kika, kemudian untuk du nya itu kita turunin aja gitu, d per dt duel per du kika dot, kemudian untuk v sama dengan delta kika aja gitu. Nah maka bisa dituliskan gitu di sini itu mengalihkan dengan uv duel per du kika dot dikali dengan delta kika. Nah, kemudian batasnya itu T1 sampai T2, kemudian dikurangi nilai VDU itu ada, kemudian integral dari T1 sampai T2 delta kika V, kemudian D per dt duel per du kika dot itu du. Nah, karena untuk nilai dari sebelah sini itu udah pasti 0 gitu, soalnya kenapa gitu kan nanti ada ketika kika dot
T2 dikurangi K dot T1 itu nilainya sama dengan 0 gitu ya. Nah, maka kita abaikan aja yang sebelah sini, kita pakai yang sebelah sini aja. Nah, kemudian kita masuk lagi ke persamaannya gitu ya. Integral T1 T2 duel per duki K dot delta K duel per duki K dot delta K dt dikurangi lagi dengan integral dari T1 kemudian T2 delta K d per dt duel per duki K dot dt sama dengan 0. Nah, kemudian untuk persamaannya itu kan jadi seperti ini gitu. Kita buat lebih singkatnya lagi ya, dari integral dari T1 sampai dengan T2 kemudian duel per duki K dikurangi d per dt duel per duki K dot delta K dt sama dengan 0. Nah, maka gitu ya, kita dapat menuliskan gitu, untuk mendapatkan sebuah persamaan Lagrange yaitu duel per duki K sama dengan d per dt duel per duki K dot sama dengan 0. Nah, kemudian bisa diubah gitu ya, kita dibalikin sebelah sana. Nah, jadi nilainya itu menjadi d per dt duel per duki K dot dikurangi duel per duki K sama dengan 0. Maka ini di sini kita mendapatkan persamaan Lagrange gitu ya. Persamaan Lagrange yang sama dengan persamaan Lagrange yang sama dengan ini, persamaan umum Lagrange. Nah, kemudian untuk pembahasan prinsip variasi Lagrange itu dicukupkan sekian gitu ya. Nah, nanti setelah dicukupkan sekian untuk prinsip variasi Lagrange ini. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan persamaan Lagrange tadi ini dari prinsip variasi Lagrange ini, kita maju ke persamaan selanjutnya yaitu persamaan Hamilton. Nah, di persamaan Hamilton ini itu ada sedikit berhubungan dari persamaan Lagrange di atas ini. Jadi pertama kita flashback dulu membahas mengenai persamaan prinsip variasi itu. Jadi ada sebuah integral dari T1 sampai T2 itu L kemudian dt seperti yang sudah dibahas di sebelumnya gitu ya. Kemudian kita ubah lagi L itu menjadi fungsi dari K dot kemudian K dan juga T dt. Kemudian untuk delta I itu sama dengan integral T1 T2 kemudian sigma L delta K dot kemudian K dan juga T gitu dan juga dt dengan 0. Nah, kemudian bagaimana caranya gitu ya, kita akan melakukan transformasi dari persamaan Lagrange ini sudah kita dapat, itu kita akan melakukan transformasi gitu dari sini bagaimana menjadi ke persamaan Hamilton gitu. Nah, untuk persamaan Hamilton itu udah ada gitu ya, untuk persamaan Hamiltonnya itu udah ada gitu. Itu sama dengan H K dot kemudian PK dikurangi L. L di sini itu adalah Lagrange gitu. Nah, untuk nilai K dot ini adalah koordinat umum gitu ya. Kemudian untuk nilai PK ini adalah momentum umum gitu. Nah, kemudian untuk L-nya ya udah pasti ya Lagrange. Nah, kemudian bisa kita lihat juga gitu ya, untuk persamaan Lagrange itu kan adalah persamaan dari fungsi K dot dan juga K, dan di sini beserta itu T karena persamaan dinamika gitu ya. Nah, kemudian untuk Hamilton itu apa gitu ya. Nah, untuk Hamilton itu merupakan fungsi dari K, PK dan juga T tentunya gitu ya. T karena
merupakan persamaan dinamika gitu. Nah, kemudian kita coba gitu, masukkan membuat sebuah delta I sama dengan integral dari T1 sampai T2, kemudian delta K PK dikurangi H dt sama dengan 0. Masukkan itu tadi. Kemudian selanjutnya kita bisa masukkan lagi di sini T1 T2 itu delta karena tadi kan di sini deltanya di depan ya. Nah, itu masuk ke dua-duanya gitu. Jadi masuk ke KPK dan juga masuk ke H gitu, untuk delta ini. Nah, di sini kan masuk delta KPK gitu. Kemudian masuk dikurangi delta H. Kemudian kita kasih kurung siku lagi dt sama dengan 0. Nah, kemudian kita mencoba lagi masukkan untuk nilai delta Kika dot dikali PK ditambah Kika dot delta PK. Nah, jadi kan tadi ini si deltanya itu ada di Kika ya. Nah, kemudian ditambah sekarang deltanya itu kita tambahkan ke PK gitu. Jadi delta ada delta Kika, ada delta PK juga. Kemudian untuk delta H itu menjadi 2H per 2 Kika delta Kika ditambah 2H per 2 PK delta PK. Lalu kita kasih kurung siku lagi dt sama dengan 0. Nah, kemudian dari persamaan itu kan kita mendapatkan PK delta Kika sama dengan PK D per dt delta Kika. Kenapa ada D per dt ini? Karena kan di sini Kika dot ya. Kika dot itu karena itu berarti turunan terhadap waktu. Maka di sini PK D per dt delta Kika sama dengan min PK dot delta Kika ditambah D per dt PK delta Kika. Nah, kemudian sama dengan ini. Nah, D per dt PK delta Kika itu menjadi PK dot karena turunan terhadap waktu delta Kika dan plus PK ditambah delta Kika dot. Kemudian ketika kita mulai masukin lagi ke dalam persamaan gitu, maka didapatkan integral dari T1 sampai T2 kurung siku min PK dot delta Kika ditambah D per dt dalam kurung PK delta Kika ditambah Kika dot delta PK dikurangi 2H per 2 Kika delta Kika ini dikurangi 2H per 2 PK delta PK kurung siku dt sebagai 0 ini. Kemudian setelah dengan yang kita bahas untuk beberapa pertemuan kita dibahas itu, untuk nilai ini yang saya kotakin itu nilainya sama dengan 0 0 karena karena sesuai dengan yang sudah beberapa materi kemarin yang kita bahas itu, maka untuk nilai ini itu sama dengan 0. Nah, maka tinggal tersisa beberapa suku persamaan gitu. Nah, karena ini ada Kika, ini ada Kika juga, kondisinya ada delta P, ada PK di sini juga ada delta PK, maka kita akan menyatukan gitu ya. Kita satukan persamaan yang ini dan kemudian persamaan yang kita coba ganti warna. Persamaan yang ini yang ada delta PK dengan persamaan yang ini juga ada delta PK. Kita kelompokkan gitu untuk persamaannya. Nah, menjadi
seperti ini, dari T1 integral T1 sampai T2 dan kurung siku Kika dot dikurangi dou H per dou PK delta PK. Jadi, nah, yang ini dan yang ini Kika dot dikurangi dou H per dou PK delta PK. Delta PK ini juga delta PK, jadi sama aja gitu ya. Kemudian dikurangi bersama dengan ini minus PK dot, nah, minus PK dot ditambah dou H per dou Kika dan kurung delta Kika gitu, karena sama-sama delta Kika dengan delta Kika. Maka hasil dari akhir ini gitu ya, itu kita memperoleh Kika sama dikurangi dou H per dou PK sama dengan 0. Maka Kika dot sama dengan keluar pindah ruas ke sebelah kanan, jadi dou H per dou PK dan PK ditambah dou H per dou Kika sama dengan 0. Kemudian dipindah ruaskan menjadi PK dot sama dengan min dou H per dou Kika. Maka dari itu kita bisa mendapatkan bahwa nilai ini yang saya batakin dan juga nilai ini itu merupakan fungsi dari Hamilton. Nah, fungsi dari Hamilton. Maka sejauh ini gitu, yang sudah kita dapatkan sampai pecahan Hamilton ini, kita sudah mendapatkan dua buah persamaan dan juga dua buah fungsi gitu. Dari yang pertama itu adalah Lagrange dan yang kedua itu adalah Hamilton gitu. Nah, mungkin untuk materi Hamilton cukup sampai sini saja. Nanti saya akan melanjutkan ke persamaannya atau ke materi selanjutnya. Setelah kemarin kita beberapa waktu yang lalu kita membahas mengenai persamaan Hamilton, kita sampai mendapatkan dua fungsi sebagai persamaan Hamilton, dan kita akan melanjutkan ke ini materi selanjutnya, itu kurung Poisson, kurung Poisson. Nah, kurung Poisson itu jadi kita mengawali dengan membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi U. Fungsi U itu sebagai fungsi U itu dari menjadi sebuah fungsi dari Q1 kemudian Q2 sampai Qn, dan kemudian ditambah lagi dengan P1, kemudian P2 dan sampai Pn. Nah, begitu pula dengan fungsi V. V merupakan fungsi dari Q1, Q2, Qn, P1, P2 sampai Pn gitu ya. Nah, maka dari fungsi ini bisa dituliskan gitu untuk kurung Poisson menjadi dilambangkan dengan kurung siku U, V, kemudian ditambahkan variabel Q dan juga P, Q dan juga P. Kemudian untuk nilainya itu menggunakan lambda K sampai dengan N, kemudian dou U per dou Kika, dou V per dou PK dikurangi dou U per dou PK, dou V per dou Kika. Nah, maka ini adalah merupakan persamaan dari sebuah bentuk persamaan dari kurung Poisson kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa bentuk umumnya, bentuk umum dari kurung Poisson. Jadi yang pertama itu U, V dengan variabel Q dan P itu sama dengan negatif V, U dibalikan dengan variabel Q dan juga P. Kemudian untuk yang kedua itu ditambahkan saja sebuah konstanta C di sini. Jadi CU, V
dengan variabel Q dan juga P itu menjadi untuk persamaan itu tulis dengan diferensial gitu. Nah tapi bisa juga gitu sebelum sampai ke sini itu ditulisnya asalnya itu D C U per Duki Devi gitu ya. Devi per Dupe. Nah ini yang asalnya U ini menjadi DCU gitu ya. DCU per Dupe Duvi per Duki gitu. Nah, kemudian setelah mendapat persamaan itu maka C nya itu kita keluarkan karena ada di dua belah ruas, jadi ada di ruas kiri dan juga ada di ruas kanan. Nah, setelah dikeluarkan maka menjadi seperti ini. C dalam kurung du per duki duvi per dupe dikurangi du per dupe duvi per duki. Maka itu sama aja dengan kurung kosong C ini adalah kurung kosong U, V dengan variabel Q dan juga P. Nah kemudian kita juga setelah mempelajari fungsi Hamilton kemarin atau beberapa waktu yang lalu, kemudian kita mendapatkan sebuah persamaan yaitu H sama dengan sigma K delta K K dot PK dikurangi L. Maka itu yang kita tahu bahwa H itu merupakan fungsi dari KK dan juga PK dan juga T. Tidak lupa T. Nah kemudian kita juga membuat sebuah fungsi di sini, fungsi U. Misalnya U itu merupakan fungsi dari Q dan juga P, begitupun dengan H, fungsi Q dan juga fungsi P. Maka ketika dibuat kurung kosong nih, yaitu U, H dengan variabel Q dan juga P itu menjadi sama dengan diferensial, jadi du per duki duh per dupe dikurangi du per dupe duh per duki. Kemudian mengapa ini bisa jadi kidot dan juga pedot gitu ya di sini ya, karena kita bisa mengetahui ya, dari hasil persamaan Hamilton ya, bahwa bisa dilihat di sini persamaan Hamilton yang kita dapat itu, nah ini kan duh per do pk itu positif, maka hasilnya kika dot dan pk dot itu merupakan negatif dari duh dan du kika. Nah, kemudian sekarang kita bisa lihat juga di sini untuk nilainya itu kan di sini positif ya, do H per do P, kemudian dikurangi do H per doki gitu. Kan karena di atas itu ada PK dan juga KK menjadi KK dot dan juga PK dot, maka karena di sini hanya ada P dan juga Q saja karena do H per do P, maka nilainya ini ini itu diubah menjadi Q dot, dan untuk yang ini diubah menjadi P dot karena diawali dengan negatif gitu. Bisa ditulis jadi seperti ini, du per duki Q dot plus du per do P dot. Nah kemudian ketika dibuat menjadi do du per dt gitu, maka ini menjadi u sebagai fungsi Q dan juga P itu sama dengan do u per do Q dot ditambah do u per do P dot kayak gitu. Maka gitu ya, untuk karena di sini mendapat nilai yang sama gitu ya, untuk nilai ini, untuk nilai dari sini ya UH dengan U, H dengan variabel Q dan juga P itu mendapatkan fungsi segini, nilai segini. Ini
yang sama dengan nilai ini ketika sudah menjadi DU per DT. Nah, maka itu untuk nilai DU per DT itu sama dengan itu ini, sama dengan ini, yaitu kurung kosong dari U, H dengan variabel Q dan juga P. Nah, sekarang untuk menjelaskan sebuah persamaan dinamika kurung kosong, itu kan asalnya ini tuh DU per DT ya persamaan itu menjadi U, H, Q, dan P. Nah, ketika ingin mencoba melakukan persamaan dinamika, kita bisa mengubah U nya menjadi Q. Jadi do Q per do T sama dengan, nah untuk kurung kosong ini berubah menjadi Q, H yang asalnya U, H berubah menjadi Q, H sama dengan Q dot di sini. Kemudian ketika ingin berubah menjadi P, U nya menjadi dP per dt sama dengan kurung kosong P, H sama dengan P dot, kayak gitu. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan penggunaan gitu dari kurung kosong. Itu apa itu? Dari Taylor gitu, untuk penggunaan dari kurung kosong itu. Nah, untuk dari Taylor itu memiliki fungsi seperti ini gitu. Fx sama dengan f dalam kurung c ditambah x df per dx, df jadi df per dx per dx dalam sini. Terus ditambah 1 per 2 faktorial x kuadrat do kuadrat f do kuadrat f di sini per do x kuadrat x ini x kuadrat ditambah dan terus sampai seterusnya jadi gitu. Nah, untuk pembahasan kurang kosong mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi setelah kemarin atau beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan mengenai pembahasan untuk beberapa persamaan gitu ya di mekanika lanjut ini. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan sebuah contoh kasus gitu ya, dan kemudian nanti akan dijawab dengan menggunakan persamaan Lagrange, kemudian Hamilton, dan juga kurung Poisson gitu. Nah, contoh kasusnya itu seperti ini. Nah, jadi ada dua buah bola yang dihubungkan dengan sebuah benda yang panjang, kemudian membuat sudut theta gitu. Nah, dan kita untuk yang pertama itu menggunakan persamaan Lagrange. Nah, untuk nilai Lagrange itu adalah setengah ml kuadrat theta dot kuadrat dikurangi mgl sin theta. Nah, ini tuh dari mana nih? Nah, ini itu dari uh, latihan soal yang sudah dibahas sama kemarin gitu ya sama Pak Ridwan di beberapa pertemuan kemarin. Maka itu didapatkan untuk nilai Lagrange itu sama dengan segini gitu. Jadi setengah ml kuadrat theta dot kuadrat dikurangi mgl sin theta. Kemudian kita akan menyelesaikan itu solusi geraknya terlebih dahulu gitu, menggunakan persamaan ini, persamaan Lagrange yang d per dt sama dengan do L per do Q dot dikurangi do L per do Q sama dengan 0. Karena di sini menggunakan theta, maka kita ubah juga gitu nilai k nya menjadi nilai theta. Jadi d per dt do L per do theta dot dikurangi do L per do theta sama dengan 0. Nah, kemudian maka setelah persamaan awal, persamaan satu itu yang ini, kemudian diturunkan dengan d per dt ml kuadrat theta dot dikurangi minus mgl cos theta gitu ya, diturunin kayak gitu kan, sin jadi cos gitu. Nah, kemudian setelah diturunkan maka didapatkan hasil ml kuadrat theta dot kuadrat, kemudian karena ini hasilkan theta dot kuadrat theta double dot
Datanya theta dot diturunkan, maka menjadi theta double dot plus mgl cos theta. Nah kemudian karena ada yang sama gitu, maka M kita coret, kemudian L pangkat 2 nya itu kita coret pangkat 2 nya, dan M coret, L juga coret itu, maka menghasilkan L double dot ditambah G cos theta sama dengan 0 gitu. Maka theta double dot ditambah G per L cos theta sama dengan 0. Itu untuk solusi geraknya. Kemudian untuk solusi theta T itu gimana gitu ya. Kemudian kita bisa misalkan gitu ya, ketika tetanya itu sangat kecil, kemudian cos theta itu sama dengan 1 dan sin theta itu sama dengan theta, maka tulis lagi gitu ya ini. Nah, theta double dot ditambah GL sama dengan 0, maka theta double dot sama dengan ini dipindah ruaskan ke kanan, hasilnya positif menjadi negatif G per L gitu. Kemudian menggunakan persamaan d theta dot per dt sama dengan min G per L, maka menjadi sebuah integral dari d theta dot sama dengan integral lagi untuk min G per L itu diturunkan terhadap dt. Nah kemudian untuk nilai untuk selanjutnya gitu ya, setelah tadi ini, maka do per theta dot per dt sama dengan min G per L, tulis lagi gitu ya, maka integral d theta dot kemudian sama dengan integral min G per L dt, maka turunan dari integral dari dot theta dot itu theta dot sama dengan kemudian min G per L itu menjadi min G per L T ditambah C1 begitu. Nah kemudian selanjutnya dot theta sama dengan dt sama dengan min G per L T ditambah C1, itu hasil dari ini gitu. Kemudian kita integralkan lagi gitu, nilai ini menjadi integral dari d theta sama dengan min G per L T ditambah C1 dt dikurangi integral min G per L T dt T dt ditambah C1 dt integral C1 dt. Maka hasilnya gitu ya, untuk theta T yang tadi itu, maka hasilnya itu sama dengan min G per L setengah T kuadrat, itu turunan dari T, setengah T kuadrat ditambah CIT ditambah C2 gitu. Nah, jadi untuk hasil dari kasus yang tadi menggunakan persamaan Lagrange itu, maka didapatkan hasil yaitu sebesar segini, itu theta T sama dengan min G per L 1/2 T kuadrat ditambah C1 T ditambah C2. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke menggunakan persamaan Hamilton. Nah persamaan Hamilton itu kan kita tahu itu, maka persamaan Hamilton dengan sigma K K dot PK dikurangi L menjadi persamaan pertama. Kemudian yang kemudiannya itu kan K sama dengan K dot sama dengan do H per do PK, dan PK dot sama dengan do H min do H per do K. Nah, masukkan persamaan satu itu dalam keadaan theta dan juga theta dot, maka theta dotnya itu sebagai K dot, P dan K nya di sini itu P kecil di sebelah P nya itu K kecil di sebelah P itu kita ubah menjadi theta biasa gitu. Maka persamaan Hamilton itu menjadi theta dot P theta dikurangi L. Nah untuk nilai L nya di sini itu kita pakai yang
yang persamaan yang sudah kita cari di soal sebelum-sebelumnya tadi yang sudah dibahas sama Faridwan. Nah ini setengah ml kuadrat theta dot kuadrat dikurangi mgl sin theta. Maka kita ubah, kita kalikan dengan negatif, maka theta dot p theta dikurangi setengah ml kuadrat theta dot kuadrat ditambah, karena asalnya negatif itu kan kalau negatif jadi positif, positif mgl sin theta. Nah kemudian selanjutnya bisa kita gunakan, yaitu p theta sama dengan do L per do theta sama dengan ml kuadrat theta dot kuadrat. Kemudian kita masukkan ke persamaan H sama dengan theta dot ml kuadrat theta dot dikurangi setengah ml kuadrat theta kuadrat ditambah mgl sin theta. Maka menghasilkan itu ininya kita pindahkan ke depan, setengah ml kuadrat theta dot kuadrat ditambah mgl sin theta. Nah kemudian kita masuk ke sini, mulai masuk ke H sama dengan p theta kuadrat per 2 ml kuadrat ditambah mgl sin theta. Itu merupakan persamaan Hamiltonian. Kemudian karena pika dot itu tadi sama sudah diubah menjadi theta dot, dan kemudian pk dot itu diubah menjadi p theta dot, maka untuk hasilnya itu theta dot sama dengan do H per do p theta, dan untuk p theta dot itu sama dengan negatif do H per do theta gitu. Dan kemudian kita bisa melakukan penurunan dari persamaan keempat gitu. Ini persamaan ini setelah didapatkan itu kan tadi bisa diturunkan ke persamaan 4 ini, maka theta dot sama dengan p theta per ml kuadrat, dan yang p theta dot itu sama dengan mgl cos theta, negatif mgl cos theta. Nah kemudian kita menggunakan kalau kita tambahkan, turunkan lagi gitu ya, menjadi d theta dot per dt diturunkan terhadap t gitu ya, maka sama dengan p theta dot per ml kuadrat sama dengan mgl cos theta per ml kuadrat. Nah, bisa dicoret lagi untuk nilai m dan juga nilai l, begitu pula yang di halaman bawahnya itu coret m dan juga kuadratnya coret. Maka hasilnya, maka untuk theta dot itu sama dengan min g per l cos theta. Nah, kemudian untuk nilai akhirnya gitu, solusi akhirnya itu maka theta double dot ditambah g per l cos theta sama dengan 0. Maka ini disebut solusi Hamiltonian kayak gitu. Nah tanpa kita sadari untuk nilainya itu sama dengan nilai yang kita dapatkan dari persamaan solusi Lagrange gitu. Nah ini kan theta dot theta double dot ditambah g per l cos theta sama dengan 0 itu dari Hamilton. Nah kita bisa lihat juga di sini. Nah untuk yang Lagrange juga sama ya, jadi theta double dot ditambah g per l cos theta sama dengan 0. Kemudian selanjutnya itu kita menggunakan metode kurung kosong gitu. Nah jadi kita bisa langsung saja mencoba gitu, yaitu dengan menggunakan d per q per d theta sama dengan q dot. Maka q dot itu sama dengan q, h dengan variabel q dan juga p gitu. Nah ketika kita ubah nilai q menjadi nilai theta, maka kurung kosong itu menjadi kurung kosong theta, h. Nah begitu juga dengan yang dp per dt sama dengan p dot
sama dengan P, H dengan variabel Q dan juga P. Ketika diubah dengan menggunakan P theta dot, maka nilai kurung kosongnya juga berubah menjadi P theta dot, H yang asalnya P, H gitu. Nah, kemudian kita juga menggunakan untuk penggunaan kurung kosong itu yaitu menggunakan data Taylor gitu, seperti yang sudah dibahas di materi kurung kosong gitu. Nah, itu untuk nilai itu, maka kita menggunakan Q T sama dengan Q0 ditambah T dalam kurung Q, H ditambah 1/2 faktorial T kuadrat. Nah, T kuadrat itu di sini, kemudian Q, H, nah bet H gitu, soalnya sini kan ada 2 gitu H, maka ketika di sini 2 faktorial, maka untuk nilai H nya itu menjadi ada jumlah 2 gitu. Nah, kemudian kita ubah Q nya itu menjadi theta gitu, theta. Maka hasilnya itu menjadi theta T sama dengan theta 0 ditambah T, kemudian kurung kosongnya berubah menjadi theta, H ditambah 1/2 faktorial T kuadrat kurung kosong theta, H tambah begitu terus sampai seterusnya, misalnya sampai 4 sampai 5 gitu. Dengan untuk nilai theta, H itu adalah do theta per do theta do H per do P theta dikurangi do theta per do P theta do H per do theta, kemudian turunkan pada persamaan Hamiltonian itu ya, ini persamaan Hamiltonian. Jadi kita akan menurunkan ke persamaan Hamiltonian seperti ini. Kurung kosong theta, H sama dengan 1 dikali P theta per ml kuadrat dikurangi 0 sama dengan P theta per ml kuadrat gitu. Mana ya? Ini untuk yang theta, H saja. Kemudian untuk yang theta, H ini itu nilai kurung kosong itu berubah menjadi theta, H kan sudah ada ya nilainya itu P theta per ml kuadrat, maka di sini ditulisnya kurung kosong P theta per ml kuadrat, H. Nah, kemudian masukin lagi kayak tadi gitu ya, do P theta per ml kuadrat per do theta do H per do P theta dikurangi do P theta per ml kuadrat per do P theta, kemudian do H do theta. Nah, untuk nilainya itu kan bisa dilihat ya gitu, karena ada yang bisa diturunkan terhadap theta, ada yang bisa diturunkan terhadap P theta, tapi karena di sini itu nilainya 0 gitu, 0 nilainya 0. Kemudian untuk yang nilai di sini itu diturunkan menjadi 1/ml kuadrat mgl cos theta. Kemudian bisa dicoret juga ya nilai m dan juga kuadratnya, maka m di sini coret, l di sini juga dicoret, maka untuk hasil akhirnya itu min gl cos theta sama dengan min g per l. Nah, karena kenapa di sini min g per l gitu, karena cos theta itu sama dengan 1 gitu kan, sama kayak yang udah dilihatin di atas tadi gitu. Nah, di diagram kalau nggak salah. Nah, cos theta itu sama dengan 1 ini. Kemudian kita, maka karena cos theta itu sama dengan 1, maka bisa ditulis nilai itu sama dengan min g per l gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang menggunakan 3 gitu. Kemudian kurung kosong theta, H, dan H nya ada 3 dan kurung kosong juga ada 3 itu sama dengan untuk nilai yang ini kan untuk theta, H itu nilainya adalah min g per l ini.
min G per L kumaha, jadi tinggal min G per L kumaha saja. Kemudian kita bisa masukkan lagi seperti tadi, do per min G per L per do theta, do H per do P theta dikurangi do per min G per L per do P theta, do H per do theta sama 0. Nah, kemudian untuk dari Taylor nih, theta T sama dengan theta 0 sama dengan tambah T P theta per F kuadrat plus 1 per 2 faktorial T kuadrat min G per L ditambah 0 gitu. Maka untuk hasilnya didapatkan yaitu theta T sama dengan min setengah G per L T kuadrat ditambah P theta per ML kuadrat T ditambah theta 0. Maka untuk theta T sama dengan 1 per 2 G per L T kuadrat ditambah C1 T ditambah C2. Kemudian kita bisa menurunkan terhadap nilai T. Maka yang ada T nya itu maka berubah gitu, jadi G min G per L dikali T ditambah C1. Nah, C1 itu sama dengan G per L T. Maka untuk nilai kurung Poisson itu segini. Mungkin sekian gitu ya seluruh pembahasan yang materi mekanika lanjut yang saya buat. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan ataupun kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.